Cerita video ini dimulai di tanggal 15 Juli 2023, di mana waktu itu saya baru pertama kali beli PS5. Dan ketika saya beli PS5 itu, saya beli 2 game juga, yaitu Tekken 7 yang pre-owned, karena waktu itu Tekken 8 belum rilis, dan Elden Ring. Yang saya tidak tahu pada saat saya membeli kedua game itu adalah kedua game ini akan menguras waktu dan tenaga saya selama 1,5 tahun ke depan. Terutama si game Elden Ring ini, yang bukan hanya menguras tenaga, tapi juga sampai menguras batin dan mental saya. Dan di video inilah saya akan menceritakan pengalaman saya setelah 80 jam memainkan salah satu game tersulit yang pernah dibuat di sepanjang sejarah. Sebelum kalian komentar, biar saya kasih konteks dulu. Saya tahu bahwa Elden Ring bukanlah game paling susah dari Soulsborne series dan bukan game yang paling susah secara general. Saya udah main series Dark Souls yang lain, terutama Dark Souls 1 dan 2, dan saya tahu kalau dibanding kedua game itu, Elden Ring ini jauh lebih beginner friendly, terutama kalau dibanding sama Dark Souls 1. Tapi bukan berarti Elden Ring ini adalah game yang mudah. Selain itu, saya bukanlah pakar tentang cerita game-game Soulsborne, terutama si Elden Ring ini. Saya udah mencoba membaca lore-nya si Elden Ring ini, tapi yang ada saya malah sakit kepala sendiri karena nama karakternya semua mirip-mirip dan awalannya semuanya antara M atau G atau R. Dan daripada saya salah, saya memutuskan untuk membuat video review ini spoiler free dari ceritanya, karena saya juga nggak terlalu paham. Tapi ya pasti akan ada sedikit minor spoiler, dan ada juga pembahasan mengenai beberapa ending. Buat kalian yang mau ngerasain main game ini secara benar-benar buta, atau mau blind playthrough, saya akan kasih spoiler warning di awal video ini, dan ketika kita membahas gameplaynya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan awalnya dulu. Apa sih itu Elden Ring atau game-game dari Soulsborne series? Elden Ring ini adalah game keluaran dari developer From Software yang terkenal sebelumnya dengan merilis game Dark Souls, Bloodborne, dan juga Sekiro. Dan kebanyakan game dari series Soulsborne yang dikeluarkan From Software ini punya ciri khas yang sama, yaitu mereka ini adalah game yang sangat sulit tapi juga sangat fair. Karena karakter dari game Soulsborne ini, kalian gak akan bisa betul-betul overpowered. Bahkan musuh-musuh biasa aja itu bisa kasih damage yang luar biasa tinggi ke kalian, dan kalian gak bisa nurunin difficulty-nya. Selain itu, di dunia game Soulsborne ini, ada banyak banget jebakan-jebakan yang bisa membuat kalian mati seketika gitu. Mulai dari monster yang bisa instant kill, bisa kasih status elemen yang menjijikkan, dan juga adanya jebakan-jebakan lain. Mungkin kalian bingung, lah udah tahu game susah dan nyebelin begitu, kenapa masih dimainin? Jawabannya adalah karena seri Soulsborne itu adalah game yang sangat memberikan perasaan puas ketika kalian bisa mainin dan bisa menyelesaikan tantangannya. Rasanya kalau bisa menang lawan boss setelah udah mati berkali-kali itu rasanya satisfying banget. Dan rasa kepuasan itulah yang membuat orang nagih buat main series Soulsborne. Makanya si 2 game dari Soulsborne series keluarannya From Software, yaitu Sekiro dan Elden Ring, itu keduanya masuk dan menang ajang nominasi Game Award sebagai Best Game of the Year, dimana Sekiro menang buat Game of the Year tahun 2019 dan Elden Ring menang buat Best Game of the Year tahun 2022. Kalau buat saya pribadi, saya bisa kasih analogi gini. Perasaan main game Soulsborne itu entah kenapa rasanya sama kayak ketika zaman dulu main game PS1 dan PS2. Yang mana ketika zaman dulu game-gamenya itu susah dan minim petunjuk. Jadi ketika kita berhasil menang, rasanya itu seneng banget. Dan mungkin di zaman sekarang dimana game sudah terlalu fokus sama story dan gameplay, Elden Ring ini memberi saya perasaan nostalgia yang sama ketika saya main game PS1 zaman dulu. Ceritanya itu dibuat sangat kompleks sampai saya udah tidak peduli lagi dengan ceritanya. Tapi di satu sisi, saya jadi sangat fokus sama gameplaynya yang meskipun susah, selalu fair. Dan meskipun ceritanya rumit, desain karakter-karakter di Elden Ring ini sangat bagus.
dan bisa membuat saya simpati dengan karakter-karakternya. Mulai dari Melina yang ngebantu nemenin dari awal perjalanan kita, Rani yang menurut saya adalah best girl di Elden Ring ini, dan karakter-karakter lain di Round Table Hold yang sebagian besar sangat suportif. Dan kalau dibanding Dark Souls 1 yang mana kebanyakan NPC-nya itu sinis atau tukang jebak, si Elden Ring ini NPC-nya itu suportif. Ada juga sih tetap beberapa yang sinis, yang suka ngejebak, tapi secara general, Elden Ring ini mungkin adalah game Soulsborne yang paling tidak membuat playernya merasa kesepian. Entah hal itu baik atau buruk ya, karena kalau dibanding sama Dark Souls 1 misalnya, yang mana kalian tuh hampir jalanin semuanya sendirian, perasaan puas ketika ketemu karakter baik di Dark Souls 1 tuh lebih satisfying dibanding dengan Elden Ring. Setidaknya itu menurut saya ya. Tapi menurut saya jumlah NPC yang jauh lebih banyak itu memang dibutuhkan sih di Elden Ring. Karena satu hal, dunia di game Elden Ring ini gede banget. Dan menurut saya Elden Ring mungkin adalah salah satu game dengan desain dunia terbagus yang pernah saya lihat. Dunia di game Elden Ring ini disebut The Land Between, dan kita punya padang rumput yang indah, kastil-kastil tua yang menyeramkan, level underground, level salju, pegunungan, dan bahkan setting-setting lain yang benar-benar kayak dunia fantasi di novel-novel. Dan transisi setiap area itu dibuat halus banget gitu. Ketika kita di daerah Limgrave yang terang dan hijau, lalu kita transisi ke daerah Caelid, kita bisa berasa kalau dari awalnya langit Limgrave yang terang itu mulai berganti ke langit merahnya Caelid yang mencekam. Lalu kita transisi lagi ke Lindel yang merupakan kastil yang terang. Tapi kalau kita ke bawah, ke area Subterranean Shining Ground, suasananya langsung berubah hampir kayak game horror. Dan itulah yang membuat saya terpukau banget sih sama Elden Ring ini. Ini benar-benar sih From Software lagi serius mode 1000%. Karena desain dari dunianya si Elden Ring ini itu memukau banget gitu. Dan dunia luas di Elden Ring ini juga sangat mereward bagi playernya yang suka kelayapan dan berkelana. Karena kalian bisa aja ketemu mini dungeon yang kasih kalian reward di ujungnya, dan bahkan kalian bisa dapat ending yang berbeda kalau kalian menyelesaikan beberapa side quest dulu. Dan hampir 80% dari dunia di game ini semuanya udah kebuka di awal. Jadi kalian tuh bebas mau namatin game ini gimana pun alurnya. Meskipun ya di akhir ada sih beberapa event yang harus terjadi secara berurutan supaya kalian bisa progres. Tapi secara general, kalian benar-benar dibebasin di game ini. Dan iya, emang sih saya buat video Elden Ring ini udah ketinggalan banget. Dimana orang-orang bahkan udah pada namatin DLC-nya dan lagi nunggu DLC keduanya, sementara saya baru tamat base gamenya. Tapi saya bukan sekedar mau bahas gameplay saya. Saya mau kasih juga sebuah perspektif yang mungkin bisa membuat kalian tertarik buat mencoba main game series Soulsborne dan terutama si Elden Ring ini. Saya mau jujur dulu bahwa sebagian ide dari video ini terinspirasi dari sebuah video dari YouTuber game luar negeri bernama Daryl Talks Game yang berjudul How Souls Game Save You, yang mana merupakan video esai yang sangat amat bagus, dan saya sangat merekomendasikan untuk kalian nonton video itu supaya dapat pembahasan yang lebih mendalam mengenai efek game dari Soulsborne series. Tapi untuk keperluan video ini, saya mau bahas sedikit apa yang dibahas di video itu. Bahwa meskipun game Soulsborne adalah game yang sangat sulit, banyak orang yang merasa kalau game Dark Souls atau Soulsborne series itu punya efek menyembuhkan mental pemainnya. Banyak orang-orang yang memang depresi dan memainkan game Soulsborne series malah merasa mentalnya membaik, dan orang-orang yang merasa terpuruk dalam hidupnya jadi menemukan cara memandang hidup yang baru setelah memainkan game-game Soulsborne. Mereka menemukan kebanggaan dan kepercayaan diri yang baru setelah menamatkan game-game Soulsborne, yang mana sebenarnya cukup lucu karena kalau kita lihat di YouTube, streamer atau YouTuber yang bermain Dark Souls atau Soulsborne series kebanyakan malah menunjukkan stres dan sikap marah-marah.
Tapi yang perlu kita ketahui, perilaku streamer dan YouTuber tentu saja disesuaikan untuk penontonnya. Ketika orang nonton orang lain main Soulsborne, tentu saja mereka mau dapat reaksi dari si streamer tersebut. Dan streamer itu harus memberi reaksi yang diharapkan. Dan tentu saja reaksi yang diharapkan itu adalah marah-marah dan frustrasi. Karena ya memang game ini itu game yang menghukum pemainnya jika kalian membuat kesalahan. Dan rasanya kehilangan souls dalam jumlah banyak karena nggak sengaja masuk ke ruangan bos atau jatuh secara nggak sengaja, yaitu emang nyebelin, dan para streamer harus menunjukkan reaksi marah-marah dan frustrasi itu untuk entertain para penontonnya. Tapi kalau kalian adalah orang yang memainkan game ini untuk keperluan kalian sendiri atau untuk menghibur diri kalian sendiri, bukan untuk keperluan streaming atau apapun, kalian akan merasakan kalau meskipun game ini susah, ada sebuah filosofi yang menurut saya membuat orang-orang suka dengan game Soulsborne. Jadi kalau kalian mati di game Soulsborne, kalian akan kehilangan souls atau rune kalau kalian main di Elden Ring. Yang mana souls dan rune ini merupakan currency utama di game kalian. Kalian beli item, beli equipment, semua pakai currency itu. Bahkan kalian level up juga harus pakai currency itu. Dan kalau kalian mati, semua souls atau rune kalian akan hilang. Tapi kalian akan diberi satu kesempatan untuk pergi kembali ke tempat kalian mati itu dan mengambil kembali souls atau rune kalian. Sekaligus memperbaiki kesalahan kalian sebelumnya yang membuat kalian mati. Entah itu kalah lawan bos atau gagal menghindari jebakan, atau kalian kalah sama sergapan musuh dan kalian jadi mati. Kalau di satu kesempatan itu kalian gagal ambil rune kalian lagi dan lalu mati lagi, kalian baru akan benar-benar kehilangan semua rune atau souls kalian. Inilah prinsip dasar dari semua game Soulsborne. Susah tapi adil, atau bahasa Inggrisnya difficult but fair. Dan ini adalah esensi dari semua hal di game Soulsborne, termasuk si Elden Ring ini. Semua boss, semua area itu punya kesulitannya masing-masing, dan kemungkinan besar kalian pasti gagal di percobaan pertama. Tapi abis itu kalian akan mencoba lagi, mencoba untuk memperbaiki kesalahan kalian di permainan sebelumnya, dan kalau kalian gagal, kalian akan coba lagi dan terus-menerus sampai kalian berhasil. Dan ketika kalian berhasil, itu adalah salah satu perasaan paling memuaskan yang pernah saya rasakan ketika bermain video game. Dan karena setiap boss dan setiap area itu berbeda-beda banget, kalian harus adaptasi lagi cara ngalahin boss atau ketika masuk area yang baru. Dan kalau disederhanakan, itulah yang sebenarnya membuat orang-orang merasa lebih baik dan merasa puas kalau bisa namatin game Soulsborne. Karena setelah menamatkan game-game ini, kalian akan menjadi orang yang improve, orang yang lebih baik, setidaknya untuk urusan memainkan game Soulsborne tersebut. Karena kalian sudah ditempa dan harus cari cara untuk survive mainin game ini. Kalian akan mendapat kepuasan, perasaan yang mungkin kalau saya setarakan itu sama seperti kalau kalian dulu ulangan dan udah belajar mati-matian dan dapat nilai bagus, atau mungkin dapat ranking. Atau kalau kalian udah kerja handle project yang susah banget dan kalian bisa selesaikan dan dapat pujian. Menurut saya itu rasa yang sama sih. Dan itulah menurut saya kenapa game Soulsborne bisa membuat orang-orang yang depresi bisa menemukan kepercayaan diri dan diperbaiki mentalnya. Karena jujur, saya juga merasakan hal itu. Setelah mengenal game Soulsborne, saya merasa jauh lebih berani untuk menghadapi hal baru dan menjadi lebih pede secara general. Dan orang-orang yang main game Soulsborne yang saya kenal, kebanyakan juga merupakan orang-orang yang berani menghadapi tantangan. Cuma disclaimer dulu ya, semua hal mengenai masalah game Dark Souls atau Soul Series bisa membuat orang semakin berani atau semakin percaya diri atau depresinya bisa berkurang, itu belum ada teori medisnya ya. Itu cuma review dari banyak orang yang sama seperti saya, yang menemukan semangat baru dan kesenangan ketika bermain game Soulsborne. Jadi jangan berharap kalau kalian bisa langsung menemukan arti kehidupan cuma setelah main Elden Ring. Karena pada akhirnya Elden Ring dan game Soulsborne itu ya hanya sebuah game, dan
Ada orang yang suka dan ada juga yang tidak suka. Dan setelah main 80 jam, saya akan ceritakan gimana sih rasanya main Elden Ring dan apakah masih worth it untuk kalian beli di tahun 2024 ini. Kalau kalian ingat di awal video, saya bilang kalau saya beli game ini di Juli 2023 ketika saya beli PS5. Tapi saya baru namatin game ini di Desember 2024. Hal ini karena setiap kali saya main game Elden Ring, saya itu harus benar-benar fokus. Karena kalau enggak, yang ada saya mati terus dan gak bakal ada progresnya. Makanya saya main game ini hanya pas benar-benar hari libur dan pas saya lagi fit. Karena kalau saya maksa main Elden Ring ini pas habis pulang kerja, yang ada itu playthrough-nya hancur banget dan jadinya saya kurang merasa nyatu sama game ini. Karena menurut saya dengan desain dunia yang sedetail dan sebagus ini, mainin game Elden Ring ini harus pas lagi fokus sih. Kalau enggak, kalian nggak akan dapat keindahannya. Ketika mulai main, kita bisa milih beberapa starting class yang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya pilih kelas Astrologist yang setara sama kelas Mage lah di game-game lain, yaitu pemakai Magic. Hal ini karena sebenarnya saya tahu kalau di dunia game Soulsborne, pemakai Magic itu adalah easy mode-nya dari game Soulsborne. Dan setelah di Dark Souls 2 main Strength build dan di Dark Souls 1 main Dexterity build, saya mau coba jadi pemakai Magic di game ini. Dan sebenarnya harapan saya di awal adalah supaya permainan ini nggak terlalu makan waktu lah, jadi lebih gampang. Karena saya pengen main game yang lain juga di sela waktu luang saya. Secara gameplay, Elden Ring ini juga lebih nge-guide pemainnya. Elden Ring ini memberi kalian area tutorial, yang mana di game-game sebelumnya itu nggak pernah ada area yang benar-benar dedicated sebagai tutorial. Dan di beberapa Grace, yang mana menjadi tempat save kalian, akan ada cahaya yang akan menunjukkan kemana kalian disarankan untuk pergi. Biasanya sih cahaya ini akan menunjuk ke area story mode terdekat dari tempat save kalian. Meskipun begitu, kalian sebenarnya juga bebas untuk berkelana kemanapun yang kalian mau. Tapi karena saya mau merasakan game ini sebagaimana yang diarahkan dari developernya, saya pun mengikuti arahan Grace ini di sebagian besar playthrough saya. Secara general, si Elden Ring ini akan terbagi menjadi beberapa area besar yang harus kalian explore. Dan di setiap area besar itu akan ada boss story mode utama yang perlu kalian lawan. Seperti di area Limgrave, boss utamanya itu adalah si Margit dan Godric. Lalu kalau kalian ke Caelid, boss utamanya itu adalah si Radahn. Lalu kalau kalian ke area Lucaria, boss utamanya itu adalah Renala. Secara sangat basic, itulah sebenarnya inti dari game Elden Ring. Kalian pergi ke tempat baru dan kalahkan boss utama dari area tersebut. Dan setelah kalian mengalahkan dua boss story mode yang utama, kalian akan mendapat akses ke area baru yang namanya Atlas Plateau. Dan di tempat baru itu, kalian harus mencari boss-boss untuk kalian kalahkan lagi untuk agar bisa masuk ke area berikutnya, dan begitulah seterusnya. Selain story mode utama, kalian juga bisa menyelesaikan beberapa side quest dari NPC yang ada di The Lands Between. Dan di antara beberapa side quest itu, ada beberapa side quest yang saya jalani, yaitu side questnya Ranni dan juga Fia. Karena dua NPC ini baik banget di dunia game Elden Ring yang sangat keras ini. Ranni ngasih kita alat untuk summon Spirit Ashes, yang mana merupakan monster yang bisa kalian summon dan bisa membantu kalian. Dan secara general, adanya Spirit Ashes ini jugalah yang membuat Elden Ring jadi jauh lebih mudah dibanding Soulsborne series lain. Sementara Fia menjadi NPC yang sangat menenangkan. Dan ternyata setelah saya cari di internet, kedua side quest ini bisa memberikan ending yang berbeda bagi playernya. Dan setelah pertimbangan, saya memutuskan untuk menyelesaikan questnya Ranni. Karena Ranni jauh lebih baik ke saya di playthrough pertama saya ini. Selain itu, Ranni juga keren gitu desainnya. Saya jadi suka. Cuma side quest si Ranni ini juga bukanlah side quest yang mudah untuk diselesaikan. Ada banyak optional dungeon dan optional boss yang harus kalian selesaikan agar bisa sampai ke akhir dari side quest ini.
Di akhir dari side quest, kita juga mendapat senjata yang sangat kuat bernama Darkmoon Greatsword. Senjata inilah yang saya putuskan menjadi senjata yang akan saya pakai sampai dengan ending game. Karena senjata ini keren banget, kayak ultima weaponnya Cloud di FF7 PS1 zaman dulu. Dan bahkan bisa nembakin serangan projectile yang bisa nyerang musuh dari jarak jauh. Selain itu, karena saya menyelesaikan questnya Rani dan sebagian questnya Via, saya jadi naik level cukup banyak dan akhirnya bisa punya modal yang cukup untuk pergi ke area boss tersulit dari game ini. Ya, tidak lain dan tidak bukan, saya bicara mengenai Melania, Blade of Miquella, si optional boss sekaligus boss tersulit yang ada di base game Elden Ring ini. Boss ini sangat susah karena mau sekuat apapun kalian, dia itu punya serangan yang namanya Waterfall Dance yang pasti akan nge-one hit KO kalian kalau kalian nggak bisa menghindarinya. Saking susahnya boss ini, untuk sampai ke area boss ini saja itu effort banget gengs. Karena kalian harus melintasi satu area tersusah di game Elden Ring ini. Dan ketika sudah sampai dan saya pertama kali nyoba lawan dia, saya langsung paham sih kenapa dia ini adalah boss tersusah di base gamenya Elden Ring. Blade of Miquella. Meskipun saya sudah pakai Spirit Ashes untuk bantu saya dan sudah pakai Darkmoon Greatsword yang ternyata adalah salah satu senjata yang bagus buat lawan Melania, karena dia punya efek Frostbuild, si Melania ini tetap bukanlah pertarungan yang mudah. Jujur saya itu bukanlah orang yang suka lawan optional boss di sebuah game. Tapi menurut saya karena si Elden Ring ini udah terlanjur game yang susah dan sangat gede, agak nanggung kalau saya nggak sekalian kalahin si Melania ini. Dan kalau saya mau jujur, percobaan saya lawan Melania ini bukan hanya hitungan jam, bahkan sampai hitungan hari. Karena sekuat apapun saya coba lawan dia, kalau saya nggak pelajarin cara ngedodge serangan-serangannya dia, saya bakal tetap kalah. Saya pun sampai ngegrinding lagi untuk bisa naik level dan punya stat yang lebih bagus buat lawan si Melania ini. Cuma meskipun sudah naikin level gila-gilaan, lawan si Melania ini tetap bukanlah hal mudah. Karena dia punya second phase, yang mana di second phase ini nyawa dia ke heal balik jadi 80%, dan serangan dia jadi lebih gila-gilaan lagi. Akhirnya saya mencoba merubah strategi saya. Saya mengubah stat saya dan memakai spell untuk ngebuff attack, defense, dan bisa nge-heal Spirit Ash. Hal ini supaya saya bisa nyerang si Melania dari belakang, sementara si Spirit Ash saya jadi tank di depan. Meskipun bukan strategi yang terhormat, tapi saya betul-betul memanfaatkan semua fasilitas dan buff yang saya punya. Dan meskipun dengan strategi ini, saya tetap kesulitan. Dan setelah entah udah berapa percobaan yang saya coba, saya masuk ke pintu kabut warna emas itu lagi dan maju lagi ngelawan si Melania. Dan entah kenapa di pertandingan ini, saya cukup hoki. Saya bisa ngedodge banyak serangan dia dan si Melanianya ini lebih pasif. Saya pun benar-benar manfaatin kesempatan ini. Akhirnya saya bisa menang lawan si Melania ini. Terserah mau dibilangnya ini menang hoki atau kebanyakan pakai buff, saya nggak peduli. Yang penting saya berhasil ngalahin salah satu boss tersulit di game tersulit yang pernah dibuat, dan tanpa manggil let me solo her atau dibantu player lain. Hanya dibantu Spirit Ash saja, yang mana memang mekanisme yang diberikan di game ini. Dan setelah lawan Melania itu, saya langsung ke area endgame dan lawan bos terakhir, yang mungkin hanya perlu 3-4 kali percobaan dan saya sudah bisa mengalahkannya. Dan setelah mengalahkan bos terakhir, saya memanggil kembali Rani dan melihat salah satu cinematic ending paling indah yang pernah saya lihat. Setelah kalian namatin Elden Ring dan lawan bos terakhir, kalian sebenarnya punya kesempatan untuk beresin side quest
dan ngelawan bos yang kalian misalnya kelewat. Setelah namatin ini, saya sadar bahwa ternyata ada 3 bos besar yang saya belum lawan, yaitu Moh, Rykard, dan Dragon Lord, yang namanya ribet itu belakangnya. Setelah ngalahin 3 bos besar itu, game progress saya akhirnya nyentuh 100% dan journey pertama saya di game Elden Ring sudah selesai. Dan di sini kita punya 2 pilihan, antara memulai New Game Plus atau kalian bisa ke area DLC yang bisa kalian akses di area ketika kalian lawan Moh. Dan setelah ini saya berniat untuk melanjutkan dengan bermain DLC-nya si Elden Ring. Mungkin kalau sudah mulai agak longgar dari sisi kerjaan yang lain. Tapi secara overall, menurut saya si Elden Ring ini merupakan salah satu game paling worth it yang pernah saya beli. Karena memuaskan banget mainin game ini. Apalagi kalau kalian punya device yang grafiknya bagus, itu puas banget sih. Dan gameplaynya juga sangat gak bosenin, karena kalian bisa nyoba berbagai skill dan gameplay yang kalian suka. Kalau kalian misalnya gak suka jadi mage, kalian bisa pakai strength build atau bisa jadi blade samurai build. Banyak banget kombinasi yang bisa kalian pakai dan membuat setiap run kalian berbeda. Bahkan ini adalah game yang menurut saya, untuk di tahun 2024 ini, setelah 2 tahun rilisnya, masih sangat amat worth it untuk kalian beli full price. Meskipun si Elden Ring ini juga udah sering diskon sih. Jadi kalau kalian gak buru-buru banget, kalian bisa nunggu diskon dulu dan beli dengan harga yang lebih murah. Tapi bagaimana menurut kalian? Apa kalian udah pernah nyoba main Elden Ring? Atau mungkin ada yang udah pro dan bahkan udah namatin game ini berkali-kali? Bisa sharing cerita kalian di komen ya. Dan kalau kalian mau nonton pembahasan game dan pop culture lain, kalian bisa subscribe di channel ini dan tinggalin like di video ini ya untuk support channel ini. Saya Chris Chess, sampai jumpa di video berikutnya.